Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Layani dengan NPM 2578318. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan basis data, tugas proyek, dan tugas praktek. Yang pertama ada database relasional, yang dimana ada database relasional yang perpustakaan. Yang itu ada judul, ISBN, tahun, dan harga. Yang di tabel pertama itu ada buku. Nah, di tabel buku ada ISBN yang dimana contohnya ini ada B001 dan B002. Lalu ada judul, judulnya Bumi, ada dan Laskar Pelangi, ada tahun yaitu tahunnya 2020 dan 2018. Ada harga, ada penulis ID, ada penerbit. Lalu di kolom penulis itu ada penulis ID, ada nama dan ada alamat. Di penerbitnya ada ID penerbit, ada namanya. Jadi di nama penerbitnya itu diterbitkan di mana dan alamatnya serta nomor telepon. Lalu ada di gudang ID ada kode, alamat, dan nomor telepon. Lalu di stok ada stok ID, ISBN, lalu gudang ID, dan jumlah stok. Nah, di stok ID ini dia menyambung ke buku yang tadi. ISBN-nya ditulis lagi di stoknya, di stok ID. Lalu ada pelanggan, ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, ada alamat pelanggan, lalu ada email pelanggan. Lalu di keranjangnya ini ada ID keranjang, lalu ada ID pelanggannya. Jadi ID pelanggan dimasukkan ke ID keranjang. Lalu di detail keranjangnya itu ada detail ID, lalu keranjang ID. Nah, ini ID keranjang yang tadi dimasukkan ke sini. Lalu ada ISBN-nya yang kode buku tadi. Lalu ada jumlah pembeliannya. Ada pula di tabel ID pemesanan ada ID pemesanan, ID pelanggan, lalu ada alamat pengiriman, ada alamat penagihan, ada opsi pengiriman, lalu ada metode pembayaran. Contoh di ID pelanggannya ada itu ID-nya 003, lalu di pesanan di ID pesanannya itu ada 003. Lalu di ID pelanggannya itu kodenya adalah CO1, alamat pengirimannya ke Jakarta misalnya. Lalu alamat penagihannya pula di Jakarta. Opsi pengiriman dia menggunakan JNT, lalu metode pembayarannya COD. Nah, di detail pesanan ini ada ID detailnya, ada ID pesanan, lalu ada ISBN, jumlah, dan harga. Jadi harganya dimasukkan ke detail pesanan. Lalu ada juga toko ABC. Nah, di toko ABC ini di tabel pelanggannya ada ID pelanggan, ada nama dan alamat. Lalu ada di tabel produk itu ada ID produk, nama produk, harga, terus stok, lalu reordernya. Nah, ada pula pemasoknya, ada ID pemasok, nama, dan alamat. Ada pula produk pemasoknya. Nah, di produk pemasok ini ada ID dari yang pemasok ini, lalu ada ID produknya, ada pemasoknya, lalu ada statusnya. Misal statusnya dia adalah pemasok utama atau pemasok alternatif. Lalu ada ID pemesanan, ID pelanggan, dan tanggal pemesanannya. Lalu ada faktur ID, ada pula pesanan ID dan tanggal serta harga barangnya gitu. Ada pula di ID pengiriman, ada ID pemesanan dan tanggal kirim. Jadi misal ID pengirimannya tuh K01, ID pemesanannya 001, tanggal kirimnya misal 2026 bulan 4 tanggal 2. Lalu ada pembayaran, ada faktur ID, ada jumlah bayar, dan ada tanggal bayarnya. Lalu lanjut yang kedua, 5 alasan membuat model data konseptual. Nah, model data konseptual ini sangat penting dalam tahap awal perencanaan database karena
komunikasi dengan pengguna, yaitu menyediakan bahasa yang mudah dipahami oleh pemilik bisnis atau pengguna non-teknis tanpa jargon database yang rumit. Lalu yang kedua ada fokus pada aturan bisnis, yaitu memastikan semua kebutuhan dan aturan bisnis seperti hubungan antar data tercakup dengan benar sebelum masuk ke teknis. Ada pula independen dari teknologi, tidak bergantung pada perangkat lunak atau perangkat keras tertentu, sehingga lebih fleksibel jika terjadi perubahan teknologi di masa depan. Yang keempat adalah mencegah kesalahan desain, yaitu membantu mendeteksi kesalahan logika atau kekurangan data sejak dini, yang jauh lebih murah untuk diperbaiki daripada saat database sudah jadi. Lalu ada dasar dokumentasi, menjadi cetak biru, yaitu blueprint yang jelas bagi pengembang untuk membangun model fisik nantinya. Nah, di sini ada model konseptual. Model konseptual itu ada bentuknya, ada route, nah, source airport dan destination airport dan stops. Lalu panahnya mengarah ke airline yang berisi name dan closing, dan mengarah pula ke schedule dan day of week, time dan flight. Ada pula entitas siswa. Yang tadi entitasnya itu ada siswa, pelajar, jurusan, fakultas, sesi akademis, ujian, informasi orang tua. Sedangkan atributnya itu dia kayak ID, terus nama. Kalau di jurusan ini ada ID, nama kepala. Sedangkan di siswa ada ID, nama depan, nama belakang, tahun daftar, dan email. Di fakultasnya ini entitas. Sedangkan atributnya ada ID, nama depan, nama belakang, email, dan tanggal login. Nah, informasi orang tua ini dia entitas, sedangkan atributnya ada ID, ID, orang tua, dan orang tua. Jadi orang tua satu, nama depan dan nama belakangnya. Ada pula ujian. Nah, di entitas ujian nih ada atribut ID, jenis, dan tanggal mulai. Lalu soal berikutnya ada bagaimana kita menemukan lagu tertentu di seluruh koleksi. Nah, misal banyak banget nih koleksinya, terus gimana cara nemuinnya? Ada pengenal unik apa yang digunakan. Nah, untuk menemukan lagu yang spesifik, kita bisa menggunakan kombinasi atribut seperti judul lagu dan penyanyi atau band. Namun, untuk sistem database yang lebih akurat, biasanya digunakan ID lagu atau song ID sebagai pengenal unik numerik yang pasti berbeda untuk setiap rekaman. Ada pula atribut. Atribut apa yang memungkinkan kita mengambil satu siswa dari siswa lainnya dalam kelas, yaitu atribut yang paling umum adalah nomor induk siswa atau NIS atau ID siswa. Atribut seperti nama tidak cukup kuat karena ada kemungkinan dua siswa memiliki nama yang persis atau bahkan lebih dari dua siswa. Yang ketiga ada pilih atribut yang dapat menjadi pengenal unik untuk setiap entitas. Nah, entitas siswa itu pengenal uniknya adalah ID siswa, sedangkan entitas movie pengenal uniknya adalah judul dan tanggal rilis, jadi kombinasinya. Atau lebih baik lagi jika ada ID filmnya. Nah, sedangkan entitas locker pengenal uniknya adalah nomor asumsi locker unik pada satu lokasi. Nah, pengenal unik, atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi satu kejadian dari sebuah entitas. Contoh, ID siswa pada entitas siswa. Nah, pengenal unik kandidat atau kandidat UID, beberapa atribut yang berpotensi menjadi pengenal unik, misalnya dalam entitas siswa nih, baik nomor induk maupun email siswa bisa menjadi kandidat karena keduanya bersifat unik. Salah satu dari kandidat ini nantinya dipilih menjadi primary key. Lalu yang kelima ada gambar ini employer dan departemen. Nah, setiap
employer dapat ditugaskan ke satu departemen atau lebih. Setiap departemen harus bertanggung jawab atas satu employer atau lebih. Jadi setiap karyawan dapat ditugaskan ke satu departemen atau lebih dari satu departemen. Nah, setiap departemen harus bertanggung jawab atas satu karyawan tersebut atau lebih. Ada pula ini person dan town. Nah, seorang person born in satu town. Setiap town adalah birthplace of banyak person. Nah, umumnya seseorang hanya memiliki satu tempat lahir. Jadi relasinya 1:n town ke person. Contoh, banyak orang bisa lahir di Jakarta, tapi satu orang hanya punya satu kota kelahiran. Yang kedua adalah living in atau hometown of. Nah, seorang person living in satu town. Seorang town adalah hometown of banyak person. Nah, biasanya seseorang tinggal di satu kota saat ini, tetapi kota bisa dihuni banyak orang. Namun, dalam kehidupan nyata, seseorang bisa pindah-pindah. Jika di modal skala lebih kompleks, bisa menjadi many of one. Ada pula visit of atau visit by. Nah, seorang person dapat visitor of banyak town. Sebuah town visited by person. Nah, relasi ini bersifat banyak ke banyak. Satu orang bisa mengunjungi banyak kota. Satu kota bisa dikunjungi banyak orang. Ada pula yang keempat itu mayor of atau governed by. Seorang person adalah mayor of satu town. Sebuah town governed by satu person. Contohnya adalah satu kota hanya punya satu wali kota pada satu waktu. Satu orang biasanya hanya menjadi wali kota di satu kota dalam satu periode. Nah, lanjut. Ini ada kayak status tetapnya yaitu yang tadi lahir atau tinggal. Status sementaranya itu berkunjung, sedangkan satu jabatannya itu wali kota. Lanjut, ini ada tabel. Tulis ERD untuk setiap hubungan database akademis termasuk nama hubungan, nasional dan kanan. Nah, ini ada gambarnya nih. Nah, di entitas kursus itu ada atribut ID dan nama. Di entitas jurusan ada atribut ID, nama, dan kepala. Di entitas siswa ada ID, nama depan, nama belakang, tahun, mendaftar, dan email. Di entitas fakultas ada ID, ada atribut ID, nama depan, nama belakang, email, dan tanggal login. Di entitas sesi akademis ada ID dan nama, itu sebagai atribut. Dan di entitas ujian ada atribut ID, jenis, dan tanggal mulai. Sedangkan di entitas informasi orang tua ada ID, orang tua ID itu yang wajib. Nah, ada orang tua satu, nama depan, dan orang tua satu, nama belakang. Nah, siswa ke jurusan. Jadi setiap siswa terdaftar pada satu jurusan. Satu jurusan memiliki banyak siswa. Nah, saat mendaftar, siswa harus memilih jurusan. Jurusan bisa memiliki banyak siswa dari berbagai angkatan. Contohnya, jurusan informatika memiliki 200 siswa. Nah, satu siswa hanya di satu jurusan. Lalu jurusan ke kursus. Hubungan antara jurusan dan kursus. Ini jurusan menyediakan atau mengelola kursus, itu mata kuliah. Kursus berasal dari satu jurusan. Nah, setiap mata kuliah pasti berada di bawah jurusan tertentu. Jurusan bisa punya banyak mata kuliah. Contoh, jurusan sistem informasi memiliki mata kuliah yaitu basis data, pemrograman web, dan pemrograman dasar. Di hubungan antara fakultas dan kursus, fakultas
ini dosen mengajar kursus. Kursus diajar oleh fakultas. Satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Satu mata kuliah biasanya punya satu dosen utama. Contoh, dosen A mengajar basis data dan algoritma. Lalu hubungan siswa dan kursus. Siswa mengambil kursus. Kursus diikuti banyak siswa. Lalu satu siswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah diikuti banyak siswa. Misal siswa A mengambil 6 mata kuliah, sedangkan basis data ini diambil oleh 40 siswa. Lalu ada hubungan kursus dan sesi akademis. Kursus ditawarkan di sesi akademis atau semester. Sesi memiliki banyak kursus. Mata kuliah bisa dibuka di beberapa semester. Satu semester punya banyak mata kuliah. Contoh, semester ganjil memiliki 10 mata kuliah. Lalu ada hubungan siswa dan sesi akademis. Siswa mengikuti sesi akademis. Sesi berisi banyak siswa. Siswa aktif di banyak semester selama kuliah. Setiap semester berisi banyak siswa aktif. Hubungan kursus dan ujian. Kursus memiliki ujian. Ujian milik satu kursus. Jadi, dalam satu mata kuliah ada beberapa ujian. Ujian tidak terdiri sendiri. Jadi, ujian dan kursus harus terkait. Misal nih, basis data itu ada UTS dan ada UAS. Nah, antara hubungan siswa dan ujian. Siswa mengikuti ujian. Ujian diikuti banyak siswa. Nah, banyak siswa ikut ujian yang sama. Satu siswa ikut banyak ujian. Ada hubungan antara siswa dan informasi orang tua. Siswa memiliki data orang tua. Data orang tua terkait satu siswa. Setiap siswa punya data atau walinya. Nah, data ini tidak dibagi ke siswa lain. Lalu ada entitas dan atribut. Di soal selanjutnya ada entitas dan atribut. Nah, di sini ada entitas itu ada project, departemen, employer, dan supervisor. Nah, di entitas di atributnya sendiri ada di project itu ada project ID, project name, project address. Di departemen atributnya ada departemen ID, departemen name. Employer ada employer ID, employer name, email address, dan nomor phone. Di supervisor ada supervisor ID, employer ID. Nah, departemen, nama departemen UID, nomor supervisor karyawan, nomor karyawan, dan nama karyawan. Di project itu ada nomor. Nah, karyawan mungkin ditugaskan ke satu atau banyak proyek. Nah, hubungan relationship-nya adalah satu departemen memiliki minimal satu atau banyak karyawan. Satu karyawan ditugaskan ke minimal satu departemen. Nah, entitas dan atribut hairstylist. Nama depan, nama belakang. Nah, di atribut hairstyle sendiri ada hairstyles ID, first name, last name, phone number, address, social security numbers, dan salary. Nah, di kliennya ada client ID, first name, last name, dan phone number. Nah, hubungannya itu ada janji temu, appointment, menghubungkan hairstyles dan klien pada hari tertentu. Satu hairstyles bisa melayani banyak klien atau tidak sama sekali pada hari tertentu. Satu klien bisa membuat janji dengan hairstyles tertentu. Lalu ada entitas dan atribut dari course, teacher, dan class. Nah, di teacher itu ada nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon, alamat email. Di course itu ada kode mata kuliah, nama mata pelajaran, ID unik.
hari, waktu, dan kelas. Hubungannya itu adalah satu teacher dapat mengajar hingga 3 kelas per semester atau 0 jika sedang cuti. Satu course dapat memiliki beberapa kelas, misal ada 2 kelas fisika atau kelas hanya diajar oleh satu teacher dan terkait dengan satu course. Lalu ada pula ini pelanggan ID, entitasnya ya. Di entitasnya itu ada pelanggan, perwakilan tim, individu, tim, barang. Lalu ada perwakilan penjualan, entitas, alamat pelanggan, alamat perwakilan penjualan, riwayat harga, barang dan yang dipesan dan pesanan. Di entitas pelanggan itu ada atribut ID, nama pertama, nama terakhir, nomor telepon, dan usia. Sedangkan di perwakilan tim itu ada tim tempat mereka berasal, dan individunya itu ada nomor kartu membership. Nah, di tim itu ada ID, nama, jumlah pemain, dan diskon. Di barangnya ada ID, nama, deskripsi, kategori, ukuran, dan warna. Lalu di riwayat harga itu ada tanggal mulai, tanggal waktu mulai, harga, tanggal akhir, dan waktu akhir. Lalu ada perwakilan penjualan, ada ID, nama pertama, nama terakhir, nomor parcel. Hubungan student dan course. Hubungan antara siswa dan pelajar bersifat MM karena satu siswa bisa mengambil banyak pelajaran dan satu pelajaran bisa diikuti banyak siswa. Nah, buat entitas baru, misalnya pendaftaran, registration. Nah, atributnya itu adalah pindahkan primary key dari kedua entitas ke entitas baru. Ini sebagai storage key. Bisa menambahkan atribut tambahan seperti tanggal, daftar, atau nilai. Lalu hubungan fakulti dan course adalah hubungan antara fakultas dan dosen dan pelajaran. Itu solusinya buat entitas menghubungkan bernama pengajaran, assignment atau atribut berisi ruangan. Nah, 3. Hubungan student, course, dan exam. Ini adalah hubungan yang lebih kompleks karena melibatkan 3 entitas sebagai sekaligus. Nah, buat entitas penghubung bernama hasil ujian atau jadwal ujian logika. Nah, entitas ini akan menghubungkan ID siswa, ID pelajar, dan ID ujian dalam satu tabel. Ini memastikan pencatatan yang jelas tentang siapa yang mengikuti ujian apa untuk mata pelajaran apa.